Mas. Ya. Nah, di pembahasan ini untuk aktivitas operasi kita bicara mengenai income di beberapa klasifikasi gitu ya. Beberapa klasifikasi mengenai income. Ada apa? Accounting income, ada economic income, ada recurring income, recurring, non recurring, operating, non operating gitu. Kira-kira itu hanya perbedaan klasifikasi bagaimana sudut pandang sebenarnya. Sudut pandang memandang income itu seperti apa gitu. Nah, ini tadi ada yang namanya permanent income. Permanent income ya pada intinya mirip-mirip dengan yang recurring, bisa dengan apa namanya income yang secara dari tahun ke tahun itu kan selalu ada gitu ya. Jadi perusahaan akan selalu menerima apa income dari tahun ke tahun gitu. Kalau yang transitory ya sifatnya eh, tidak setiap tahun itu dapat gitu. Atau juga yang disebut dengan non recurring gitu. Jadi nanti pembedanya di mana ada hanya dari sisi sudut pandang melihatnya di mana gitu. Kemudian ketika kita bicara mengenai income, teman-teman waktu menganalisa perlu menekankan ada beberapa hal gitu. Salah satunya adalah bagaimana metode untuk melakukan penjualan gitu. Karena ada beberapa penjualan itu sebenarnya nggak menghasilkan cash itu. Ya salah satunya ya buat apa kredit gitu ya. Penjualan secara kredit kan belum belum menghasilkan cash gitu. Karena beberapa ataupun apa basis yang digunakan adalah basis accrual gitu ya. Kemudian terkait dengan apa kontingensi eh, kewajiban-kewajiban yang sifatnya kontingen gitu ya. Banyak contohnya misalnya untuk yang sifatnya adalah cadangan-cadangan, cadangan garansi misalnya ya, dan lain-lain gitu. Sehingga nanti teman-teman ketika melakukan analisa untuk apa income ini perlu berhati-hati ya. Entah karena tadi basisnya cruel, jadi perlu pendalaman lebih lanjut. Nah ini eh, pembahasan kita pertama kalau terkait dengan accounting income ya. Kalau accounting income karena itu basisnya accrual ya, kalau tidak salah accounting income ya tanda kutip bottom line itu ya, net income gitu. Terdiri dari beberapa pos revenue, ada cost, ada revenue, ada gain, ada cost, expense, loss gitu ya. Nah ini perbedaannya apa? Ini kita coba jelaskan sekilas saja. Kalau revenue ya paling tidak adalah semua pendapatan yang masuk ke perusahaan yang berasal dari aktivitas operasinya gitu, core core bisnis dari perusahaan tersebut. Ini juga dinamakan sebagai permanent income gitu, ataupun bisa juga disebut sebagai recurring income. Jadi hanya sudut pandang saja. Nanti apa sih perbedaan antara recurring kemudian operating kita coba bahas di belakang. Kemudian ada juga gain. Nah ini gain inilah yang biasanya arus masuk inflow perusahaan yang biasanya berasal dari kegiatan yang sifatnya non operasi gitu ya. Jadi bukan bukan merupakan core core bisnisnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya apa keuntungan dari penjualan aset misalkan ya, ataupun keuntungan dari kenaikan harga sekuritas itu jika dia dihitung menggunakan fair value gitu. Jadi ini salah karena bisnisnya dia yang memang bukan bukan di apa di investasi ya. Investasi dalam arti investasi surat berharga gitu. Nah, ini karena dia bukan yaitu masuk dalam terminologi gain karena dia bagian dari aktivitas non operasional. Bagaimana pengakuannya kita akan lihat di apa slide berikutnya. Ini terkait dengan cost, ini ya tentunya segala sesuatu yang tadi ya menggunakan sumber daya perusahaan itu, intinya uang keluar itu ya. Bisa karena expand ini lebih kepada tiap apa aktivitas operasinya, tiap periode juga akan berulang.
Kemudian ada loss gitu ya, kerugian. Ini mirip-mirip dengan yang atas. Kalau ada gain, ya ada loss gitu. Di mana keterjadiannya belum tentu setiap tahun terjadi gitu. Dan bukan berasal dari aktivitas bisnis core bisnisnya gitu. Nah, ini bagaimana pengakuan dari revenue. Ini revenue akan diakui ketika terjadi gitu ya. Jadi tidak hanya ketika terrealisasi, tapi kalaupun peluang terrealisasinya besar itu sudah bisa diakui gitu. Kemudian jika pekerjaan-pekerjaan secara substansi sudah terpenuhi gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman itu kalau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kontrak gitu ya. Ketika pekerjaan sudah terselesaikan dan keluar invoice, yaitu sudah bisa diakui menjadi revenue gitu. Ada juga revenue juga diakui jika kewajibannya sudah terselesaikan itu, udah terpenuhi lah, sudah terpenuhi. Kriteria berikutnya ya jika sudah ada perpindahan risiko gitu. Jadi misalnya kalau kita jual beli kredit, ketika kita berakad gitu ya, berakad berarti sudah terjadi perpindahan risiko gitu. Dan itu sudah diakui sebagai revenue. Katakanlah sebagai contoh adalah sales melalui penjualan kredit. Nanti teman-teman ketika bertransaksi terkait dengan transaksi perdagangan internasional, ekspor impor, nanti di sana kalau tidak salah ada yang namanya Incoterms gitu. Incoterm itu istilah-istilah terkait dengan perpindahan kepemilikan dan juga perpindahan resiko gitu. Nanti kalau tidak salah ada berapa ya, ada 11 atau 12 terminologi gitu. Teman-teman mungkin yang sudah familiar itu ada 2 terminologi yang sudah sudah paham gitu. Salah satunya adalah FOB sama CIF gitu ya. Itu yang mungkin teman-teman sudah familiar. Nanti saya coba saya share ini ya terkait dengan kalau misalnya itu adalah perdagangan internasional gitu. Saya coba mohon maaf nih saya coba ini. Ini sebentar. Kalau teman-teman nanti tertarik untuk melihat tadi yang perdagangan internasional, ketahuan tuh berbagai macam terkait dengan Incoterm. Sebentar ya, coba saya coba buat pemahaman. Kalau nggak salah, teman-teman familiarnya hanya 2. Kalau nggak CIF, ya FOB. Padahal di ICC itu banyak sekali gitu. Ini untuk gambaran teman-teman saja ya. Bentar. Ringkasannya ada di sebentar. Nggak ada ya. Sebentar saya cari dulu ya teman-temannya. Ada yang lebih sederhana sebenarnya. Nah ini teman-teman, ini namanya Incoterms gitu. Teman-teman mungkin yang kenal hanya sedikit ya, hanya
yang familiar paling CIF dan FOB gitu. Padahal ada 11 terkait dengan perpindahan risiko ketika dia adalah perdagangan internasional. Ini dari Edward, kemudian free carrier. Ini terkait dengan tadi ya, pengakuan perpindahan risiko. Kapan itu diakui sama si penjual atau si pembeli perpindahan kepemilikannya gitu, kepemilikan risiko ya. Ada ini nih, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. Kalau ini nggak ada ya. Saya punya yang lebih apa namanya, lebih sederhana sebenarnya. Ini nggak jelas ya. Nanti kalau teman-teman tertarik, ini jadi ini nih. Ini yang dikeluarkan sama ICC ya, International Chamber of Commerce gitu. Sebentar. Oh, enggak ada yang ringkas ya. Nah, ini contohnya nih teman-teman ya. X-Work Free Carrier, Carrier P2, Carrier and Ship Insurance P2, kemudian nih DPU, Deliver at Place. Deliver at Place ini ada Deliver Duty Paid. Ini jenisnya banyak nih. Ada Free Alongside Ship di samping. Kemudian ada FOB. Nah, ini yang teman-teman mungkin pelajari di akuntansi ya, FOB gitu. Free on board gitu. Kemudian ada CFR, Cost and Freight. Kemudian ada Cost, Insurance and Freight. Ini teman-teman juga pelajari gitu ya. CIF, ada yang lain gitu. Total itu ada 11. Ada 11 Incoterms gitu ya. Terkait dengan tadi transfer risiko gitu. Ini kalau teman-teman pelajari ini bagaimana perpindahan risiko kalau pakai X-Word gitu. Kemudian ada lagi nggak ya? Ini free carrier gitu. Ini perpindahan risikonya ada di mana nih? Nanti tadi ketemu tujuannya adalah terkait dengan transfer risiko. Dia posisinya ada di mana gitu. Nanti siapa yang berhak mengakui di mana gitu. Ini terkait dengan kriteria yang ketiga gitu, free carrier, kemudian ada ini carrier P2 gitu. Jadi teman-teman kayaknya belum pelajari ya. Ada CIP, Carrier and Insurance P2 gitu. Yang udah familiar pasti CIF gitu. DPU, Deliver at Place gitu. Ini semua terkait dengan risiko gitu. Ada DDP, Deliver Duty Paid. Ini ada di ketika dia adalah perdagangan internasional gitu. Sebentar ya. Ini untuk tambahan teman-teman aja nih. Sebentar. Nah, ini terkait ini ya, yang poin terakhir ini. Adanya kepemilikan atas suatu risiko itu sudah berpindah kepada buyer. Nah, itu boleh kapan dia diakui. Tadi kalau enggak atau teman-teman belajar yang lain ya selain dua itu ya. Ada FOB sama CIF gitu. Ada belajar yang lain nggak? Dalam prakteknya ada 11 gitu. Ada 11 terminologi nanti kaitannya dengan risiko. Tadi terkait dengan risikonya ini ada di siapa gitu. Nanti kalau misalnya risikonya di tengah-tengah itu gimana gitu. Contohnya FOB gitu ya, free on board gitu. Ternyata dia barangnya itu rusak ketika dalam proses perpindahan atau loading gitu. Loading itu pindah dari kontainer ke kapal gitu. Itu jadi risikonya siapa gitu. Nanti keluarlah yang namanya kalau sudah pindah ke kapal keluar yang namanya dokumen BL gitu, Bill of Lading gitu. Itulah yang nanti ini terkait memang semua terminologi itu terkait dengan transaksi internasional ekspor impor gitu ya. Nanti keluar Bill of Lading itu sebagai syarat kalau itu penggunaan mekanismenya menggunakan LC, Letter of Credit, yaitu sudah bisa mengajukan pembayaran gitu. Itu jadi ada 11. Kalau teman-teman kayaknya
belajar dua kayaknya ya, yang FOB sama CIF. Ada yang lain nggak teman-teman pelajari ya? Ini kaitannya dengan yang poin terakhir ini, terkait dengan kepemilikan risiko gitu. Kepemilikan risiko itu sudah beralih ke buyer. Bagaimana beralih ke buyer tadi dari 11 itu beda-beda ininya. Titik di mana terjadi perpindahan risiko. Ada yang belajar ini nggak tadi ya? Atau hanya emang dua aja ya yang teman-teman pelajari ya? Cuman dua, Pak. Cuma dua ya, iya. Iya, Nanti Pak. teman-teman kalau tertarik itu ada yang namanya saya lupa Incoterms ya. Incoterms itu keluarnya ICC aja. Itu dalam prakteknya ada 11 terminologi, enggak hanya dua. Tapi kaitannya tadi dengan transfer risiko gitu. Di titik mana kok itu menjadi risikonya si buyer atau masih melekat di risikonya si seller gitu ya. Itu terkait dengan kriteria terakhir ini. Eh, Kemudian ini bagaimana sih pengakuan revenue berikutnya? Oh ya, makasih Mas Dedek. Itu berarti karena ada pengakuan revenue ya dia akan menambah cash gitu ya. Meningkatkan cash atau meningkatkan receivable kalau dia penjualannya melalui mekanisme kredit gitu ya, nggak cash. Kemudian bisa meningkatkan juga surat berharganya gitu. Nah, ini beberapa proses atau langkah-langkah proses ketika kita akan mengakui pendapatan gitu ya. Identifikasi lah, harus pahami kontraknya. Tadi kaitannya kontraknya terkait dengan risiko tadi ya, di mana terjadi perpindahan risiko gitu. Risiko tentunya ke buyer gitu ya. Kita berposisi sebagai seller gitu. Karena jual beli kredit sudah menciptakan pendapatan. Kemudian ada nggak sih kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si seller gitu. Harganya seperti apa, kemudian alokasi dari harga dan yang lain-lain itu teman-teman harus lihat bagaimana kontraknya gitu. Ini beberapa titik yang menjadi perhatian teman-teman ketika akan melakukan analisa di pendapatan. Misalnya adalah kapan sih tanggal pengirimannya gitu. Tanggal pengiriman itu menjadi salah satu hal yang bisa diakui. Oh ini bahwa revenue-nya sudah bisa diakui gitu. Cut off lah, cut off di mana revenue itu diakui gitu ya. Misalnya bisa dilihat dari tanggal pengiriman gitu. Kemudian kalau dia services, kemarin saya sampaikan ya, kalau jasa itu berarti kan antara produksi dan konsumsi itu terjadi pada saat bersamaan gitu. Sebagai contoh, kapan sih misalnya kalau contohnya adalah jasa pendidikan gitu. Kita mengenyam pendidikan kan pada saat ya sama gitu ya. Bayar uang pendidikan ya ketika dia memanfaatkan pendidikan tersebut. Nah, itu bisa dilihat dari kinerja atau bahwa pekerjaan itu sudah bisa ditagihkan gitu. Kemudian kriteria berikutnya adalah ketika aset itu sudah digunakan. Dan yang berikutnya adalah tanggal penjualan. Nah, ini titik-titik di mana terjadi perpindahan, kepindahan risiko dan atau sudah menimbulkan tadi hak atas revenue-nya gitu. Ini teman-teman perlu lihat biasanya akan muncul di kontraknya gitu. Nah, ini terkait dengan harga perlu teman-teman apakah harga itu tergantung dari adanya diskon ya, kemudian ada potongan-potongan harga, kemudian terkait dengan apa bonus-bonus itu harus harus semua diperhitungkan dalam pengakuan pendapatan gitu. Saya mohon maaf agak sedikit cepat sedikit ya teman-temannya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang basisnya harganya itu bisa dialokasikan. Contohnya ini biasanya kalau teman-teman itu menganalisa untuk yang apa sekuritas gitu ya, surat berharga gitu. Bagaimana ketika ternyata harganya itu akan naik itu, apakah menggunakan pendekatan market base gitu atau mark to market kalau bahasa
bahasa lazim yang dipakai di capital market ya. Jadi harganya akan mengikuti pergerakan harga pasar gitu. Ini beberapa hal titik ya, titik di mana pekerjaan itu atau performa itu sudah dilakukan. Ini biasanya kalau teman-teman itu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur misalnya ya, biasanya pekerjaannya itu pembayarannya melalui termin-termin gitu. Termin itu apa ya? Tahapan gitu. Tahapan tergantung dari progres pekerjaan gitu. Misalnya ini banyak terjadi untuk biasanya sih terjadi di proyek-proyek infrastruktur gitu. Jadi kapan sih itu bisa diakui gitu. Misalnya ketika perusahaan itu sudah punya hak untuk menerima pembayaran gitu, atau secara legal sudah berpindah asetnya, berarti itu sudah bisa diakui sebagai revenue. Kemudian secara kepemilikannya sudah berpindah, ini agak sedikit berbeda antara legal title sama physical kepemilikan ya, karena biasanya ada hal-hal yang membedakan. Katakanlah sebagai contoh seperti ini, teman-teman ketika jual beli apa ya, jual beli rumah lah, jual beli rumah itu biasanya kapan diakui sebagai jual beli gitu? Apakah pada saat rumah itu dikuasai berarti ditinggali lah ya, atau pada saat eh, sertifikatnya diterima? Nah itu biasanya ya pada saat misalkan eh, rumah tersebut ditinggali, karena untuk proses pengurusan legal title itu akan butuh waktu gitu ya. Berarti misalnya ada memang jual beli aset yang cut off eh, revenue-nya atau pendapatan kalau kita selaku sebagai penjual ya. Berarti ketika eh, penguasaan atas barang itu sudah beralih gitu, beralih kepada si buyer. Ada juga kalau misalnya ke proses legal perubahan legal title atau dokumen-dokumennya cepat, ya ada beberapa kegiatan yang biasanya berdasarkan legal title. Contohnya teman-teman kalau bertransaksi di surat berharga, settlement itu dilakukan T+2 gitu ya. Ya berarti pada saat apakah teman-teman punya surat berharganya, buktinya apa gitu? Buktinya ya pada saat tadi perpindahan kepemilikan sah itu biasanya pada saat transaksi ya, meskipun secara apa settlement akan dilakukan pada T+2 gitu. T+2 itu berarti 2 hari setelah transaksi gitu. Jadi kalau teman-teman itu bertransaksi di saham, kalau saham itu biasanya T+3. Jadi kalau teman-teman beli di hari Selasa, itu nanti settlement-nya terjadi di hari apa tuh? Hari Jumat. Tetapi hak itu sudah beralih pada saat hari Selasa gitu. Untuk beberapa surat berharga itu biasanya settlement-nya terjadi di hari ketiga gitu ya. Karena semuanya kalau surat berharga sekarang sudah scriptless gitu ya. Nggak ada barangnya gitu. Semua tinggal catatan-catatan saja. Kemudian nih kriteria berikutnya ketika terjadi perpindahan kepemilikan atas resiko gitu. Ini balik lagi tadi ya. Resikonya sudah berpindah, ketika resikonya sudah berpindah itu berarti cut off untuk bisa mengakui eh, revenue-nya. Kemudian kriteria berikutnya ya memang si pembeli sudah menerima asetnya. Ini kira-kira beberapa titik gitu ya, titik cut off lah. Cut off kita bisa mengakui adanya revenue. Nah, ini teman-teman perlu cek, biasanya semuanya terlihat di kalau kok dia ada kontrak atau perjanjian jual belinya seperti apa. Ini beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari dan dalami, misalnya terkait dengan repo gitu ya. Ada yang tahu repo nggak? Repo itu repo purchase agreement gitu. Biasanya ini di surat berharga. Ada yang tahu repo? Transaksi repo? Tahunya Honda Revo, Pak. Repo. Ada yang tahu nggak? Ini eh, jadi repo itu sebenarnya bukan kalau
anjak piutang itu terkait dengan piutang. Kalau repo ini, repurchase agreement adalah suatu perjanjian di antara anggota anggota apa anggota yang ikut perjanjian, di mana kalau misalnya yang satu punya barang dalam ini surat berharga, itu dia bisa menjual kepada pihak lain, nanti berjanji akan membeli surat berharga tersebut pada jangka waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian. Itu namanya repo gitu, repurchase agreement gitu. Jadi apa ya, jual beli dengan syarat nanti akan dibeli kembali gitu. Jadi misalnya saya punya obligasinya Wijaya Karya, nilainya katakanlah 10 miliar gitu ya. Saya jual kepada Mbak Oca gitu ya. 10 miliar. Nanti katakanlah saya jual dengan janji beli pada hari ke-30 gitu. Tenornya 30. Saya akan beli kembali surat berharga saya punya Wika itu nanti di tanggal 30 gitu. Nah, itu namanya repurchase agreement. Nanti apa sih biasanya hak-haknya? Biasanya kalau misalnya dalam periode penjualan itu ada periode pembayaran kupon, itu biasanya masih bisa melekat kepada pemilik barangnya, dalam ini sellernya, atau bisa dimiliki juga haknya apa namanya di pembelinya. Jadi transaksi sederhananya kayak apa ya? Kalau di kemarin kita belajar mengenai sell and buyback gitu, jual kemudian beli kembali gitu. Tapi biasanya nggak diperjanjikan di depan. Tapi kalau ini diperjanjikan di depan. Nanti teman-teman kalau buka di internet itu coba teman-teman buka mengenai MSRA kalau nggak salah. Master Agreement Repurchase apa? Master Agreement Repurchase Agreement apa ya? Coba cek teman-teman ya. Saya lupa namanya. MSRA kalau nggak salah. Itu perjanjian di antara anggota pesertanya. Jadi misalnya seperti ini. Saya, Mbak Dia, Mbak Oca, Mas Fauzi, kemudian siapa lagi ya? Mas Arif gitu ya. Sama Mas Mas Arif Kistan gitu, berlima katakanlah ya. Berlima membuat perjanjian gitu. Namanya Master Repurchase Agreement. Jadi kalau misalnya kok saya punya barang tadi obligasinya Wika, saya tawarkan kepada berempat anggota saya tadi itu yang melakukan perjanjian master agreement. Nanti salah satu misalnya ada yang mau beli gitu ya, ada yang mau beli dengan harga tertentu. Janji saya 30 hari saya akan beli kembali. Nah, kalau misalnya di hari 30 itu nggak bisa saya beli kembali, maka opsinya bisa jadi jual putus gitu ya, true sale gitu. Tapi biasanya ada kalau di repurchase agreement ada yang namanya haircut. Haircut itu potongan harga. Jadi kalau normalnya harganya 100, ya karena dia nggak punya di hari ke-30 itu nggak punya uang untuk membeli kembali obligasinya, makanya biasanya ada haircut, dipotong harganya katakanlah 5% gitu ya. Jadi 95%. Jadi true sale-nya itu 95%. Nah, itu semuanya biasanya sudah diperjanjikan di awal. Yang belum biasanya terkait dengan tenornya gitu. Tenornya mau berapa? 30 hari, 60 hari, 90 hari gitu. Nah, kalau di BI ada juga namanya ada repo, ada reverse repo gitu. Sama kasusnya. Jadi kalau kok ternyata BI memandang uang yang beredar itu terlalu sedikit, di mana bank-bank punya aset surat berharga banyak, maka dilakukan reverse repo gitu ya, kebalikannya repo gitu. Jadi nanti BI akan beli surat berharganya si bank-bank dengan tujuan apa? Supaya bank-bank itu mau menyalurkan dana hasil penjualan ke BI itu untuk penyaluran kredit itu. Nah, itu BI sering melakukan yang namanya baik repo maupun reverse repo gitu. Tujuannya tadi untuk pengendalian jumlah uang yang beredar supaya tadi si bank-bank itu mau menyalurkan kreditnya kepada masyarakat sehingga bank-bank itu enggak mengalami kekeringan
likuiditas. Nah, itu sebagai salah satu intervensi BI terkait dengan transaksi repo gitu ya. Repo maupun reverse repo gitu ya. Kalau reverse repo berarti kebalikannya. Kemudian nih teman-teman kalau yang sering di MLM ya terkait dengan dropshipper gitu. Jual beli barang cuman nggak punya barangnya gitu. Nah, itu bagaimana pengakuannya gitu. Kalau dia sebagai dropshipper gitu ya. Dropshipper tanda kutip kalau kita ya kayak maklar sebenarnya karena kita jual beli barangnya nggak ke kita gitu. Jadi contohnya teman-teman udah ini kan ya mungkin udah pengalaman malah kalau yang sering jual beli aktif di e-commerce gitu. Ini biasanya mungkin yang cewek-cewek itu sudah banyak yang mempraktekkan terkait dengan prinsip dropshipper gitu ya. Ada yang ini nggak ikut jualan online gitu, teman-teman? Ini kan udah Kalau familiar beli ya ya, terkait dengan dropshipper gitu. Kenapa Mbak Rita? kalau online tuh pasti belinya Pak, bukan jualnya. Oh, bukan penjualnya. Kalau yang di sini banyak tuh Mbak terkait dengan dropshipper ya. Katakanlah saya punya barang gitu. Saya selaku penjual, juga penjual Mbak Rita gitu ya. Pembelinya Mbak Fadila gitu, Mbak Siti Nur Fadila misalkan ya. Mbak Siti belinya yang punya barang saya gitu. Mbak Siti belinya ke Mbak Rita gitu. Kemudian Mbak Rita kontak saya gitu. Kontak saya, kemudian tolong dikirim barangnya ke Mbak Siti gitu dengan alamat bla bla bla. Nah, itu namanya dropshipper gitu. Jadi barangnya Mbak Rita belum belum punya gitu. Nah, itu tinggal di drop langsung dari saya ke Mbak Siti. Jadi Mbak sebenarnya barangnya Mbak Rita belum punya barang, cuman Mbak sudah punya tanda kutip teman-teman yang memang tadi saling saling punya gitu, saling punya dalam arti saling kalau Mbak Rita punya barang A, kemudian saya punya barang B, stoknya masih banyak gitu ya, saya bisa jual barang B punya Mbak Rita, nanti kalau ternyata pembelinya dari saya, nanti saya minta Mbak Rita untuk kirim ke tadi Mbak Siti Nur itu ya, dikirim barangnya. Begitu sebaliknya gitu, itu namanya biasanya dropshipper gitu. MLM sebenarnya mirip-mirip itu. Nanti hubungan antara seller dan reseller gitu. Mungkin kalau bahasa halusnya ya, seller dan reseller lah gitu. Makanya ini biasanya lazim dipraktekkan di MLM atau e-commerce itu ya. Nah, ini terkait dengan transaksi-transaksi yang seperti ini perlu hati-hati nih karena ini terkait dengan tadi transfer kepemilikannya ada di mana gitu. Kalau ternyata kok barangnya nggak nyampe, nah itu jadi risiko siapa? Karena yang ngirim itu Mbak Rita gitu, bukan saya gitu, tapi pembeli saya gitu. Mbak Siti itu belinya ke saya gitu, tapi saya minta karena barangnya ada di Mbak Rita, tolong dikirim ke Mbak Siti gitu. Itu contoh dari konsep prinsipal agent relationship dan dropshipper. Kayak tadi seller dan reseller lah. Kemudian konsinyasi gitu ya. Ini pun kalau nggak salah bagaimana sih pengakuan terkait dengan konsinyasi. Kalau konsinyasi ya ketika barang itu laku ya. Karena biasanya mekanismenya itu tanda kutip kayak apa ya, nitip gitu ya, nitip barang. Kemudian penjualan yang mekanismenya dengan cicilan, contohnya itu KPR gitu ya. KPR itu kan jual beli melalui cicilan. Kalau yang di syariah ada yang namanya teman-teman nanti belajar mengenai apa ya? IMBT gitu. IMBT itu ijarah mutahiyah bitamlik gitu. Itu adalah jual beli yang sistemnya installment gitu. Pada titik tertentu akan terjadi perpindahan kepemilikan di mana pembayarannya itu komponennya dua, ada pokok dan ada juga margin atau keuntungan. Ini bagaimana mekanisme untuk pengakuan pendapatannya gitu. Dan lain-lain ya nanti ini biasanya percentage of completion method ini biasanya tadi terkait dengan termin gitu. Pembayaran termin yang biasanya dilakukan berdasarkan kinerja penyelesaian atau progres konstruksi gitu atau pekerjaan ya atau progres pekerjaan. Itu bagaimana cara
ngitungnya gitu, mengakuinya. Ini kalau di pemerintahan ada yang namanya KDP gitu ya, konstruksi dalam pengerjaan sama nih. Karena katakanlah bangunnya itu adalah 3 tahun katakanlah ya, apalagi kalau yang tol gitu ya, sampai panjang, atau apalagi yang smelter panjang-panjang, itu bagaimana pengakuannya setiap tahun. Nah, biasanya diakui sebesar apa namanya progres pembangunan aset tersebut itu. Ini terkait dengan apa cost. Ini beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Kalau secara definisi ya cost semua sumber daya semua konsumsi sumber daya yang dimiliki perusahaan gitu ya, sifatnya pengeluaran terkait dengan revenue dan gain. Ada expense, ada loss gitu ya. Kalau expense ya tadi terkait dengan aktivitas operasional gitu ya, core business. Kalau loss ya dia bukan aktivitas non operasional gitu. Contohnya tadi penjualan atas rugi karena jual aset gitu, atau rugi karena jual surat berharganya. Bagaimana mekanisme pengakuannya? Ini ada konsep direct matching gitu ya. Jadi mematchkan antara biaya-biaya dengan revenue-nya. Itu harus match gitu. Dan lain-lain ini teman-teman bisa pelajari. Ini terkait dengan klasifikasi income, ada operating, non operating, nanti ada juga terkait dengan recurring, non recurring. Kalau operating, non operating tadi sisi pandangnya dari sisi sumber pendapatannya gitu. Sumber pendapatannya dari apa sih? Apakah sumber pendapatan atau beban itu berasal dari aktivitas operasi atau bukan gitu. Nanti ada semacam diagram kuadran lah ya. Kuadran itu kalau tidak salah, kalau atas operating, bawah non operating, sebelah kiri recurring, sebelah kanannya itu non recurring. Jadi ada 4 kuadran gitu. Ada berbagai macam perbedaan nanti pengakuan di IFRS maupun di standarnya Amerika. Ini contoh-contoh ada perbedaan ya. Ini kalau operating itu berarti nggak termasuk keuntungan atau kerugian karena penjualan properti, kemudian pabrik ataupun peralatan lainnya gitu. Jadi ini nggak termasuk ya, karena tadi sifatnya yang tidak berulang gitu. Kemudian kalau contoh berikutnya adalah realized maupun unrealized gain dari investment securities tadi itu. Kalau kok ternyata perusahaan yang kita analisis itu punya investasi di surat berharga dan pengakuan dia menggunakan fair value, maka di akhir periode pelaporan, katakanlah 31 Desember 2000 sekian gitu ya, itu dia harus mengakui adanya unrealized gain atau unrealized loss gitu, posisi per 31 Desember gitu. Karena apakah kalau misalnya dia beli di hari kemarin ya, tanggal berapa kemarin? Tanggal 12 gitu, atau hari ini tanggal 12, nanti akan dicek di 31 Desember, dia apakah harganya lebih mahal atau harganya lebih murah. Kalau lebih mahal berarti dia sudah mengakui adanya unrealized gain gitu dari investasi surat berharga yang dimiliki, dan itu bukan termasuk aktivitas operasi gitu ya, karena bukan merupakan core bisnisnya, kecuali dia core bisnis. Jadi contohnya perusahaan investasi ya, manajer investasi ya, dia menjadi bagian operating gitu, karena memang dia bisnisnya di jual beli surat berharga. Kemudian tidak termasuk juga terkait dengan impairment gitu. Dan juga tadi nanti terkait dengan special item gitu, atau extraordinary item gitu. Suatu transaksi-transaksi kegiatan yang nggak biasa dan jarang terjadi gitu. Ini contohnya ya, karena ada restrukturisasi perusahaan atau organisasi, kemudian efek dari pemogokan para pekerjanya. Kemudian berikutnya juga tidak termasuk ke dalam other revenue ataupun expenses ya. Contohnya adalah dividen income gitu.
Kemudian analisis lainnya ketika kita mau mengklasifikasikan income juga ada pendekatan lain menggunakan NOPAT gitu ya, Net Operating Profit After Tax, atau juga bisa menggunakan EBITDA gitu, Earning Before Interest Tax and amortisasi gitu. Nah, ini klasifikasi kedua yang recurring dan non recurring ya. Kalau tadi operating non operating itu sisi pandangnya atau sisi sudutnya dari sumber pendapatan atau sumber biayanya itu apa gitu ya. Kalau yang recurring dan non recurring itu dilihat dari sisi perilaku pendapatannya gitu. Kalau perilakunya dia ada terus gitu ya. Jadi tiap tahun ada ya dia masuk ke dalam kategori recurring gitu. Kalau kok tiap tahun enggak terkadang ada, terkadang enggak, itu masuk ke dalam non recurring. Jadi pembedanya dari sisi sudut pandang gitu ya. Tadi kalau operating itu dari sumber pendapatan atau sumber bebannya, tapi kalau recurring itu dari sisi perilaku pendapatan atau bebannya. Kalau misalnya tadi ya, dia terima terus tiap tahun, intinya muncul tiap tahun, maka dikatakan sebagai recurring atau diklasifikasikan sebagai recurring. Tapi kok kalau bolong-bolong gitu ya, bolong-bolong berarti tahun ini ada, tahun besok nggak ada gitu, itu masuk ke dalam kategori non recurring karena perilakunya itu nggak tetap gitu, nggak tetap setiap periode. Nanti akan ada persinggungan antara tadi operating, non operating, recurring dan non recurring gitu. Ini contohnya pembedanya ada extraordinary item gitu misalnya ya. Ini adalah ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika masuk ke dalam extraordinary item. Satu adalah ketika transaksi tersebut memang nggak biasa ya. Kedua, jarang terjadi gitu. Kalau dua-duanya itu terpenuhi kriteria, maka masuk ke dalam extraordinary item gitu. Misalnya ini kerugian bangunan atau pabrik karena adanya gempa gitu ya, bencana itu kan termasuk dalam extraordinary item gitu. Kemudian discontinue segmen gitu, jadi adanya penghentian segmen tertentu atau lini bisnis tertentu gitu ya. Teman-teman nanti misalnya kalau pelajari yang Garuda misalnya ya, Garuda itu punya dua jalur penerbangan. Satu penerbangan domestik, kedua penerbangan internasional gitu. Nah, katakanlah sekarang mereka mau menghentikan yang penerbangan internasional tuh. Itu masuk ke dalam kategori discontinue segmen itu karena memang dia nggak akan melayani layanan untuk penerbangan internasional itu. Kalau sekarang masih ada ya. Tapi dalam rangka restrukturisasi Garuda yang sekarang lagi negatif equity, ya mereka akan menyetop bisnis penerbangan internasionalnya gitu. Nah, ini kalau ada yang sifatnya discontinue segmen, teman-teman ketika menganalisa perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut harus melakukan retrospektif laporan keuangannya. Jadi untuk pendapatannya itu atau laporan laba ruginya harus di-adjust tahun ini dan tahun yang lalu. Begitu pula dengan neracanya. Untuk melihat bahwa discontinue segmen ini terjadi bukan pada periode sekarang gitu ya. Karena ingin melihat tadi comparability-nya dari tahun sebelumnya. Jadi kalau ada perusahaan yang melakukan discontinue segmen tertentu atau produk lain tertentu, maka laporan keuangannya harus di-adjust. Jadi sifatnya retrospektif gitu ya. Tahun ini dan juga tahun kemarin. Jadi contohnya tadi kalau Garuda mau men-stop lini bisnis penerbangan internasional, tahun ini katakanlah ya dia berarti harus mengadjust juga laporan laba rugi dan neraca tahun ini dan tahun kemarin gitu, harus di-adjust. Kemudian berikutnya terkait dengan yang special recognition ya, accounting changes gitu. Accounting changes itu kalau tidak salah ada empat komponen, ada perubahan standar, perubahan estimasi, kemudian ada error manajemen dan special item. Ini nanti akan dijelaskan nih.
Contohnya ini hal-hal yang masuk ke dalam special item ada dua. Kalau special item itu kriterianya salah satu, bukan dua ya. Ini teman-teman perlu. Kalau kok extraordinary item itu syaratnya dua, unusual dan infrequent. Jadi memang nggak biasa dan juga jarang terjadi. Itu kalau extraordinary item nih. Mana ya? Ini nih. Kalau extraordinary item itu syaratnya dua. Ini ya, dan nih harus secara sifatnya memang nggak biasa. Kedua, secara keterjadiannya ya jarang gitu. Itu kalau extraordinary item. Tapi kalau dia itu adalah special item, dia syaratnya satu. Syaratnya satu ya. Ini. Dia nggak biasa atau jarang terjadi. Kalau yang extraordinary item, syaratnya itu adalah kumulatif. Dua. Dua syarat itu terpenuhi. Kalau special item, enggak. Larinya kemana? Larinya nanti ke tadi retrospektifnya gitu. Larinya nanti ke retrospektifnya. Apa contohnya special item? Ini contohnya impairment, gitu ya, penurunan nilai fixed asset. Ini ada apa? Property, plant, and equipment gitu. Kemudian ada apa? Karena restrukturisasi perusahaan atau organisasi dan lain-lain gitu. Ini terkait dengan alternatif lainnya ya, ada net income, kemudian ada comprehensive income. Ini teman-teman udah familiar ya, dua-dua terminologi ini antara net income dan comprehensive income gitu ya, udah familiar ya bedanya ya. Kalau net income ya, kalau kita pahami dulu itu sebagai bottom line gitu, menggambarkan income pada periode tertentu gitu. Itu terkait dengan net income gitu. Jadi kinerja di tahun tertentu itulah gambarannya itu kalau net income. Kalau comprehensive income itu sudah memasukkan aktivitas-aktivitas yang non transaksi gitu. Aktivitas non transaksi ya. Contohnya tadi adanya unrealized gain atau loss terhadap investasi surat berharga yang kita miliki. Tadi contohnya perusahaan punya obligasinya atau punya obligasi pemerintah lah, beli sekarang katakanlah harganya 105 gitu. Kemudian di 31 Desember ternyata harganya 110 gitu. Nah, itu sudah ada unrealized gain 5. Nah, itu udah diakui menjadi bagian comprehensive income gitu. Nah, itu bedanya ya, kalau net income itu murni income yang diperoleh tahun berjalan, tapi kalau comprehensive income sudah memasukkan adanya transaksi adanya keuntungan atau kerugian yang bukan karena transaksi, tapi karena tadi perubahan acuan nilai wajar gitu. Itu terkait dengan berbagai macam klasifikasi alternatif lainnya. Kemudian ada continuing income, ini mirip-mirip ya, income-income yang selalu tetap terjadi gitu. Ini beberapa terminologi, ini teman-teman baca aja ya, apa sih kira-kira bedanya tadi ya antara operating, karena nanti ada yang intinya ada yang bisa dilakukan dua klasifikasi gitu, operating, non operating, recurring, non recurring gitu. Kalau operating, non operating yang teman-teman perlu pahami adalah kalau operating, non operating itu adalah dari sisi sumber pendapatan atau bebannya, sumbernya dari mana ya, apakah dia dari primary atau core business atau enggak. Tapi kalau recurring, non recurring itu dari sisi perilaku pendapatan atau bebannya. Apakah pendapatan itu berulang terus setiap tahun, yaitu masuk ke dalam bagian recurring itu. Tapi kalau non recurring itu, jadi dilihat dari sisi perilaku
benar atau enggak ini. Ini terkait dengan apa? Analisis aktivitas operasi. Nah, ini tinggal sebentar lagi ya, teman-teman. Ini kayaknya agak melurus sedikit ya, teman-teman ya. Mohon maaf nih. Yang ini saya nggak akan banyak membahasnya karena teman-teman sudah dapat. Ini mohon maaf saya di depan kan agak cepat menjelaskannya karena tadi mau sebagian sudah teman-teman pelajari gitu. Ini terkait dengan analisa cash flow gitu ya, laporan arus kas. Ini sama aja sebenarnya. Nanti teman-teman karena sudah dapat, saya nggak terlalu banyak mengulas, mungkin hanya mengingatkan apa yang sudah teman-teman pelajari di semester sebelumnya. Ada 3 komponen besar gitu ya, cash flow dari operasi, investasi, dan juga dari pendanaan gitu. Ini teman-teman sudah familiar ya. Kalau terkait dengan cash flow aktivitas operasi ya sumbernya dari penjualan barang, produk ataupun jasa, kemudian dari pembayaran bunga, penerimaan bayar bunga atau ekuitas gitu. Bagaimana uang keluarnya ini untuk beli inventory, bayar gaji, bayar pajak, bayar bunga, dan biaya-biaya lainnya gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bagaimana cara mengubah dari net income ke aktivitas operasi. Ada 2 pendekatan, ada yang langsung maupun nggak langsung gitu ya. Makanya saya coba tadi teman-teman kayaknya sudah pelajari di sebelumnya gitu. Kemudian kalau dari sisi aktivitas investasi ini, dari mana sumber inflow-nya, dari mana sumber outflow-nya. Ini teman-teman tinggal, ini relatif kebalikan saja ya. Kalau inflow-nya ya dari jualan pabrik, jualan properti gitu, nerbitin obligasi, nerbitin saham, kemudian dari pembayaran piutang kita gitu. Bagaimana outflow-nya ya tadi untuk beli pabrik, beli peralatan, kemudian lunasin utang dan lain-lain gitu. Ini kalau dari aktivitas financing pendanaan ini mirip-mirip ya dari jualan surat berharga, baik yang sifatnya debt securities maupun equity securities ya, debt instrumen maupun equity instrumen, kemudian dapat pinjaman dari perbankan, lembaga keuangan atau nerbitin obligasi. Outflow-nya ya ini bayar dividen, kemudian ada pelunasan dipercepat atas pinjamannya atau obligasinya dan lain-lain ini. Ini terkait dengan beberapa perbedaan antara IFRS dengan GAAP aja ya teman-teman, nanti coba bagaimana perlakuan kalau perusahaan itu bayar bunga itu. Kalau di IFRS dia bisa ditreatment sebagai aktivitas operasi, bisa ditreatment sebagai aktivitas pendanaan gitu. Tapi kalau GAAP sebagai aktivitas operasi gitu ya. Bagaimana kalau dia dapetin bunga gitu. Kalau yang IFRS berarti bisa operasi, bisa untuk investasi, kalau GAAP hanya aktivitas operasi. Bayar dividen, kalau IFRS berarti bisa untuk aktivitas operasi atau aktivitas pendanaan, tapi kalau dasarnya GAAP untuk aktivitas pendanaan. Ini untuk penerimaan dividen, bayar pajak. Nah, ini perbedaan-perbedaan perlakuan antara IFRS dan GAAP gitu ya. Ini teman-teman buka aja kembaliin. Saya mau jelaskan yang ini aja, teman-teman. Ini terkait dengan ketika teman-teman melakukan analisa laporan arus kas, ini beberapa hal yang perlu teman-teman menjadi perhatian gitu ya. Atas penggantian aset itu kira-kira sumbernya dari mana gitu.
apakah sumbernya dari internal atau eksternal gitu ya. Sumber internal misalnya kemarin ya kita sampaikan bisa dari penggunaan return earning atau bagian laba gitu ya. Dari surplus atau income-nya perusahaan kan biasanya dibagi untuk tiga keperluan. Satu, bayar dividen, dua, masuk ke return earning, atau untuk ekspansi, yaitu ekspansi mungkin salah satunya untuk replacement atau penggantian aset gitu ya. Kemudian bagaimana sih sumber-sumber dana dalam rangka untuk pengembangan bisnis maupun untuk akuisisi perusahaan lain gitu. Nah, itu teman-teman harus cek gitu. Apakah misalnya perusahaan itu sangat tergantung dengan sumber dari eksternal gitu. Ini teman-teman bisa lihat nggak kira-kira rasio apa yang bisa melihat bahwa perusahaan itu sangat tergantung dari sumber pendanaan dari eksternal. Bisa lihat nggak kira-kira dari rasio apa nih kalau yang poin 3 ini? Ada yang mau ini komentar? Debt to Mas equity Irawan? ratio, Debt, Pak. Pak. Iya, 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 Mas. Salah satunya dari DER ya, dari debt equity ratio itu. Biasanya nanti teman-teman coba cek ya. Kalau untuk perusahaan non keuangan ya, biasanya itu DER maksimalnya itu 4 biasanya ya. Jadi debt equity ratio-nya itu 4 kali lipat gitu. Jadi asetnya 5, utangnya 4, equity-nya 1. Jadi asetnya itu dibiayai dari 80% dari utang. Itu biasanya maksimum untuk perusahaan non keuangan. Kalau untuk perusahaan yang bergerak di sektor keuangan itu macam-macam gitu. Katakanlah kalau teman-teman pelajari di lembaga pembiayaan, kalau tidak salah cara ngitungnya dari giring ya, giring rasio. Giring rasio itu bisa 20 kali gitu. Jadi perbandingannya 21 ya. 20 dari utang, 1 dari ekuitas. Jadi asetnya ya kira-kira 20 itu kalau bank, kalau bukan bank, lembaga pembiayaan lah. Lembaga pembiayaan ya teman-teman misalnya FPF gitu ya. Itu kalau nggak salah giring rasionya bisa 20 kali lipat gitu. Jadi ekuitasnya 1, utangnya bisa 20 kali gitu. Utangnya dari mana? Utangnya bisa nerbitin obligasi atau apa namanya? Pinjaman bilateral atau pinjaman sindikasi. Itu salah satu indikator. Jadi sangat berbeda rasio-rasio yang untuk industri keuangan dengan non keuangan ya. Dan yang kita pelajari banyakkan memang untuk industri non keuangan. Karena untuk keuangan kayaknya industri-industri yang sudah high regulated gitu ya. Patokannya sudah dipatok-patok. Tapi kalau yang tadi non keuangan DER 4 kali itu nggak ada aturannya gitu. Tapi hanya semacam konsensus gitu ya. Konsensus ya kalau perusahaan manufaktur DER-nya udah 4 kali lipat ya dia ada potensi financial distress gitu. Ada potensi ya. Ada potensi itu. Tapi nggak ada aturan resmi, konsensus saja. Tapi kalau yang lembaga keuangan itu ada gitu. Katakanlah kalau di kita ada OJK, ada BI ya, yang ngatur mengenai giring rasio untuk pembiayaan, kemudian kalau untuk bank itu ada CAR, capital adequacy ratio gitu ya, dan lain-lain gitu. Itu kalau industri keuangan ada memang basisnya adalah rule based regulatory gitu. Tapi kalau yang non keuangan biasanya adalah principle based gitu, prinsip yang harus dipegang sebuah perusahaan supaya dia tidak berpotensi bangkrut gitu ya, atau mengalami financial distress gitu ya. Financial distress itu ya krisis di sektor keuangan. Kemudian ini perlu dilihat bagaimana permintaan maupun kesempatan ketika melakukan investasi, kemudian bagaimana tipe-tipe pembiayaan, apakah balance sheet atau off balance sheet gitu ya. Kemudian komitmennya, bagaimana akan mengurangi investasinya, dan lain-lain. Gitu. Ini beberapa macam alat validasinya gitu ya. Misalnya ini terkait dengan visibility atau kelayakan capex gitu ya. Ketika perusahaan akan melakukan ekspansi gitu. Belanja modal gitu.
Kemudian cash yang akan digunakan untuk melakukan ekspansi gitu. Ketergantungan dengan apa? Pembiayaan dari eksternal tadi ya. Salah satu indikatornya adalah DER. Kalau DER-nya tinggi berarti dia sangat tergantung dari pihak luar. Kemudian bagaimana debt service-nya gitu. Debt service biasanya ukurannya adalah DSCR ya. Debt service coverage ratio. Kalau teman-teman yang sering pelajari di manajemen keuangan namanya menjadi time interest earn gitu. Rumusnya sama itu. EBITDA dibandingkan beban bunga gitu. Earning before interest and tax dibagi bunga, beban bunga. EBITDA ya tanda kutip adalah gross profit lah secara kasar ya. Kemudian bagaimana fleksibilitas kalau perusahaan itu menghadapi peluang gitu. Contohnya adalah kemarin kita belajar untuk industri teknologi gitu ya. Bagaimana Dell itu sangat punya cash maupun cash ekuivalennya sangat tinggi karena dia ingin memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada karena industri teknologi itu sangat cepat berubah gitu, harus cepat memanfaatkan peluang yang ada dan lain-lain ini ya. Ini tadi sebagai alternatif selain apa namanya cash flow, free cash flow juga ada menggunakan EBITDA gitu ya, interest earning before interest, tax, administration, depreciation dan amortisasi gitu. Ini alternatif lainnya pakai free cash flow dari net operating profit after tax dikurangi net operating asset gitu. Ini berbagai alternatif gitu. Ini rumus-rumus saja teman-teman ya. Ini dan lain-lain. Saya cuma mau menyampaikan yang terakhir aja nih. Ada 3 slide terakhir. Nah ini. Ini yang mungkin perlu teman-teman apa ya dalami lah gitu. Jadi kalau misalnya dari aktivitas operasinya itu positif, investasinya positif dan financingnya positif, maka perusahaan ini punya banyak sekali uang yang berasal dari kegiatan operasinya gitu. Dan juga jual dari aset untuk ini tadi tuh membangun cash-nya dan juga perusahaan ini sangat liquid gitu sehingga dia punya banyak sekali uang dalam rangka untuk melakukan ekspansi maupun akuisisi perusahaan lain. Ada contohnya nggak kalau di kita? Ini relatif jarang. Ini mungkin saya sampaikan kaitannya dengan kemarin ya teman-teman terkait dengan product life cycle gitu. Bagaimana perusahaan mulai dari berdiri kemudian tumbuh sampai mature kemudian dia decline gitu. Turun. Nah, perusahaan yang tiga-tiganya positif relatif jarang. Kemudian kondisi kedua adalah yang positif hanya dari sisi operasi saja gitu. Maka perusahaan ini mempunyai uang yang dihasilkan dari aktivitas operasinya dan uang tersebut digunakan untuk membeli aset dan membayar utang gitu. Ini kalau yang positif hanya aktivitas operasinya ya, yang investasinya negatif dan juga financingnya negatif. Jadi perusahaan ini punya uang banyak yang berasal dari aktivitas operasinya, core bisnisnya, dan uang itu digunakan untuk beli aset dan juga untuk bayar utang atau bayar dividen gitu. Contohnya apa kalau di kita? Contohnya tadi Astra ya. Ini salah satu contoh kalau perusahaan yang punya pola cash flow seperti ini gitu. Operatingnya positif, investasinya negatif, kemudian financingnya juga negatif gitu. Kemudian karakteristik ketiga adalah yang positif dua, operating dan investasi gitu. Tapi financingnya adalah negatif. Nah ini berarti perusahaan itu punya uang dan uang itu berasal dari aktivitas operasi dan juga berasal dari penjualan asetnya yang digunakan untuk bayar utang maupun bayar dividen gitu. Contohnya apa kalau di kita? Ada dua misalnya ya. Itu ada Diandra sama industri jamu farmasi. Ada yang tahu Diandra nggak? Teman-teman ada tahu Diandra? Main di apa biasanya perusahaan apa? Mas Faisal tahu nggak Diandra? Diandra Media Internasional itu. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Mas pernah
ke JACC kalau ada acara-acara pameran, pernah nggak? Atau yang lain lah, pameran-pameran gitu. Jadi di gedung-gedung mana banyak lah kita biasanya ada pameran. Pernah ke JACC, Mas? Misalkan ya, dulu itu sering tuh JACC ngadain apa pameran-pameran festival gitu. Diandra itu salah satu perusahaan yang bergerak di MAIS ya. MAIS itu apa ya? Ya seminar-seminar gitu sebagai IO gitu. Diandra itu IO gitu, event organizer gitu. Tapi dalam skala besar. Jadi misalnya banyak sekali apa seminar-seminar atau apa sih namanya? Apa namanya ya? Festival gitu. Itu penyelenggaranya IO-nya itu Diandra gitu. Setahu saya banyak sekali proyek-proyek Diandra itu yang sering dilakukan di Jakarta tuh banyak selain di kota besar lainnya ya. Tapi contohnya tadi tuh acara-acara yang diselenggarakan di BI misalnya itu biasanya acaranya di mana di JACC gitu ya, pameran-pameran lah. Ini raja pameran IO pameran gitu, Diandra itu namanya Diandra. Kemudian ada Sido Muncul itu punya karakteristik cash flow-nya seperti ini tuh ya, operasinya positif, investasinya positif, tapi financingnya negatif. Kemudian perusahaan apa pola cash flow berikutnya adalah operasinya dari aktivitas operasionalnya itu positif, investasinya negatif, dan financingnya positif. Ini berarti perusahaan punya uang yang berasal dari aktivitas operasinya dan juga punya uang dari pinjaman gitu ya, yang digunakan untuk membeli fixed asset dalam rangka melakukan ekspansi perusahaan. Nah itu kalau misalnya karakteristiknya seperti ini. Contohnya itu ada MAPI, ada Garuda ya. Ini mungkin dulu nih. Kalau sekarang kayaknya Garuda udah nyungsep semua gitu, negatif semua gitu. MAPI itu teman-teman tahu bisnisnya MAPI? Pernah ke mall nggak? Ke mall itu MAPI itu salah satu grupnya adalah grupnya Sogo, Mitra Adi Perkasa itu. Jadi grupnya ini salah satu grup Sogo gitu. Jadi apa bergerak di bidang retailer gitu. Sogo Metro beda kalau Metro ya. Sogo nih biasanya nih MAPI itu grupnya Sogo gitu. Kemudian ada Garuda. Kemudian yang berikutnya jika operasinya negatif, investingnya positif, financingnya positif gitu ya. Nah ini perusahaan yang mempunyai masalah di aktivitas cash flow operasinya gitu. Jadi dia untuk membiayai seluruh kegiatannya itu sudah jual aset dan juga pinjam dari perbankan atau publik gitu. Jadi dia sudah nggak punya uang dari aktivitas operasinya. Semua biaya-biaya itu diperoleh dari jualan aset dan juga pinjam dari bank ataupun kontribusi dari pemegang saham. Ini kalau udah perusahaan kayak gini biasanya kecenderungannya kalau secara siklus ini sudah tanda kutip udah mau bangkrut itu ya. Contohnya tadi nih 2015 di Pakri and Baratus ya. BNPR gitu. Ini udah perusahaan mau bangkrut nih. Ini slide terakhir kalau nggak salah. Ini kalau misalnya yang positif hanya financingnya gitu. Berarti perusahaan itu sangat cepat. Ini dalam arti kalau co-financingnya itu positif, ini perusahaan yang sangat cepat tumbuhnya tapi nggak punya duit gitu ya. Dari aktivitas operasi maupun jualan atau pembelian aset gitu. Semua jualan aset itu dia dapatkan dari nerbitin utang gitu. Kemudian kalau yang positif cuman investasinya aja gitu. Berarti perusahaan punya cash flow yang kecil sekali gitu ya. Dan itu sudah digunakan untuk bayar kepada pemegang obligasi ataupun pemegang saham melalui jualan
aset gitu. Nah ini contohnya ya, ada Adikarya itu masuk dalam kategori yang operasionalnya negatif, investasinya negatif, tapi financingnya positif gitu. Kalau yang kategori berikutnya nih yang positif banyak investingnya, contohnya di Bumi sama taksi ya, bukan taksi nih, Express. Kemudian kalau tiga-tiganya negatif ini udah nih, udah nggak punya duit gitu ya. Jadi perusahaan sudah menggunakan dana cadangannya untuk membiayai aktivitas operasinya, bayar eh, utangnya maupun bayar eh, apa kepada investornya. Contohnya ini nih, BSD itu Bumi Serpong Damai sama Alam Sutra ini di 2015 itu udah negatif semua gitu. Udah habis-habisan. Ini salah satu cirinya adalah ya dia sudah nggak punya ekspansi. Jadi Bumi Serpong Damai kalau teman-teman pelajari itu salah satu kepemilikannya di eh, Eka Cipta gitu. Eka Cipta itu pengembang BSD. Itu punya berbagai macam proyek. Tapi salah satu yang tapi ini nggak tahu kenapa yang BSD itu agak nggak bagus kinerjanya. Tapi Eka Cipta salah satu developer yang menciptakan apa namanya kawasan gitu, yang berhasil ya sebenarnya di BSD dan lain-lain. Ada juga yang berhasil itu di kalau teman-teman lihat itu di Maja kalau nggak salah. Di Maja pun kalau nggak salah di Eka Cipta yang pegang. Gitu. Mungkin itu teman-teman ini tinggal 1 jam nih. Nanti saya coba. Ada pertanyaan nggak teman-teman ya? Nanti saya kasih kesempatan teman-teman untuk ini nih. 5 menit kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut untuk yang pembahasan soal-soal kemarin gitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Nanti ini sambil dibaca aja ya. Ini nggak terlalu banyak ininya. Ini hanya merewind apa yang teman-teman sudah pelajari gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini kalau asumsinya 40 menit sampai jam 4 kurang seperempat. Nanti kuisnya teman-teman kayaknya molor 15 menit itu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada kita langsung aja ya teman-teman ya. Ya, Pak. Oke. Nanti teman-teman silahkan sambil disandingkan jawabannya. Saya paling nyampaikan jawabannya saja. Nanti membaca dan yang jawab urut absen aja. Nomor 1 ya 1 gitu. Nanti kalau kan soalnya 40, teman-teman ada 31 ya. Nanti yang nomor 32 nanti dibalikin aja. Balikin aja dari nomor belakang gitu. Dari nomor belakang berarti yang absennya 31, baca 32. Sebentar di sini ada azan dulu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Baik, Pak.
Ya. Baik teman-teman, silakan yang sebentar. Yang satu, silakan. Baik, Absen Pak. satu. Nomor satu yang bukan kegunaan dalam penggunaan analisis laporan keuangan adalah di sini jawabannya adalah delta, yaitu meminimalkan kerugian perusahaan. Karena yang pertama yaitu meminimalkan asumsi dari proses akuntansi. Ini merupakan salah satu tujuan dari analisis laporan keuangan, karena kita akan mengurangi asumsi-asumsi yang digunakan oleh perusahaan. Terus yang kedua, meminimalkan ketidakpastian dari proses akuntansi. Kenapa kita harus analisis? Karena kita butuh yang benarnya atau yang pastinya dalam proses akuntansi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita meminimalkan kesalahan dari proses akuntansi. Misalnya kemarin ada proses ada distorsi, yaitu menghilangkan distorsi pada proses akuntansi karena dia akan menghilangkan kesalahan dari proses akuntansi. Sehingga di sini dia tidak dapat mengurangi kerugian perusahaan karena ini hanya sebatas analisis, dan itu yang kerugian tersebut nanti bisa diatasi oleh dari manajer perusahaan itu sendiri, Pak. Terima kasih. Iya, Mas. Makasih, Mas. Ini karena kita agak waktunya dikit, nggak kita ini lagi ya. Mohon maaf teman-teman. Yang kedua, monggo. Nomor 2, inti dari analisis laporan keuangan adalah jawabannya A, menggunakan berbagai metode untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan berbagai data penting dari laporan keuangan. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. 3, monggo. Salah satu dampak accrual accounting terhadap laporan keuangan yaitu apa? Laba yang dilaporkan berbeda dengan kenaikan atau penurunan kas. Yang mana, Mas? Yang A, Pak. Oke. Lanjut. 4. Dalam menganalisis laporan keuangan yang efektif diperlukan pengetahuan hal berikut, kecuali C, Pak, profit dan benefit yang dilaporkan perusahaan beberapa tahun ke belakang. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Lanjut. Dalam mempelajari kinerja ekonomi suatu industri, berikut merupakan pertanyaan yang menjadi referensi terkait permintaan atau demand produk, kecuali A, pada fase apa dari siklus produk yang sedang dialami produk saat ini. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Sama, Pak. Jawabannya D ya. Nanti kita ini lain waktu aja ya, karena masih banyak soalnya. Jawabannya D. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Salah satu strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif yaitu cost leadership, yang diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, kecuali jawabannya yang D, Pak, menghasilkan variasi produk. Oke, ya, Mas. Lanjut. Salah satu strategi PT Unilever dalam menekan struktur biaya, termasuk salah satu strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu cost leadership. Ada yang lain? B nggak, Pak? Hah? Differentiation. Ya. Lanjut. Salah satu strategi PT Kimia Farma yaitu strategi bisnis hulu hilir. Termasuk salah satu strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif yaitu A, cost leadership. Duanya ya? Cek ya? Nanti lanjut ya. 9. Lanjutnya siapa ya? 9 ya? DD, Pak. Kenapa? Nomor 9 DD. Dedenya pengen ngomong tapi kayaknya suaranya nggak masuk deh, Pak. Oh gitu. Mungkin Dede bisa chat aja. Lanjut dulu kali, Kak. Selanjutnya. Lanjut aja dulu ya. Ya Mbak Siva, Mbak Dia aja nggak apa-apa.
Mas Dedinya Itu nanti. udah dijawab sama si Dede, Pak, nomor 9. Apa tuh? B ya? Iya. Sebentar. D jawabannya. Mbak, selanjutnya Nomor Mbak. 10, mengapa pemegang saham dituntut lebih detail dan mendalam dalam membaca serta menganalisis laporan keuangan? Jawabannya C, Pak. Risiko usaha akan berdampak sepenuhnya pada pemegang saham. Iya, teman-teman kalau belajar cost of capital, antara cost of debt sama cost of equity itu equity gedean mana? Harusnya. Secara teori ya. Kan kita ngitung WACC. Nah, itu antara biaya utang dan biaya ekuitas itu secara teoretikal seharusnya gedean mana? Kalau biaya ekuitas sih, Pak. Kenapa? Kenapa Mbak Uca? Benar sih jawabannya. Jadi kenapa kok dia ini jawabannya kaitannya dengan ini. Kalau cost of debt itu si kreditur atau pemegang obligasi, investor dia pasti dapat gitu ya. Tapi kalau yang pemegang saham kan belum tentu dapat gitu. Karena belum tentu dapat maka dia pengen return-nya lebih tinggi. Karena tadi untuk kompensasi titik-titik di mana dia nggak dapat gitu. Makanya tadi resikonya dan dia sifatnya kan residual gitu. Kalau lagi untung gede dia dapat gede, tapi kalau nggak untung ya dia nggak dapat gitu. Tapi kalau bagi kreditur atau pemegang obligasi atau debt instrumen lah ya, nah, dia kan tetap akan selalu dapat gitu. Makanya secara theoretical cost of equity seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan cost of debt gitu, biaya utang ya. Itu terkait dengan risiko, makanya kaitannya dengan risiko. Lanjut. Nomor 11, OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan mewajibkan perusahaan yang telah melakukan initial public offering atau IPO atas saham dan atau obligasi untuk menyampaikan laporan keuangan berikut adalah kepentingan utama OJK di balik aturan tersebut adalah yang Pak, melindungi kepentingan investor dengan adanya ketersediaan data yang reliable. Iya. Nanti ini teman-teman perlu dicek ya, siapa pengguna apa dan untuk apa gitu. Kalau OJK ya kepentingannya ini, tapi kalau kreditur nanti kepentingannya apa itu beda pengguna, beda kepentingan gitu ya. Nanti kalau kok yang investor ya beda juga. Nanti teman-teman perlu pelajari perbedaannya di mana. Dibuka-buka kembali aja. Lanjut. Nomor 12, hal mendasar yang harus diketahui oleh pemangku kepentingan atau stakeholder atau pengguna terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut. Jawabannya A, Pak. Laporan keuangan memuat data atau informasi yang dapat dibandingkan. Ini ya, nanti dikira-kira aja, nanti kira-kira kenapa jawabannya begini. Gak apa-apa lah. Lanjut, Mas, Mbak. Nomor 13, pada saat melakukan common size analysis, pernyataan berikut yang salah adalah jawabannya yang D, Pak. Tren keuangan perusahaan dapat tergambar melalui common size analysis. Seharusnya komparatif kalau tren keuangan. Oke, lanjut. Dari data tersebut, kemampuan likuiditas PT Angin Malam pada tahun 2019 baik current ratio maupun asset test ratio adalah B, Pak. Ya, oke. Lanjut. Laba bersih PT ABC sebesar $2 juta, sedangkan laba bersih pada PT XYZ sebesar $2.500.000. Berdasarkan data tersebut, mana dari pernyataan berikut ini yang paling sesuai menunjukkan perbandingan laba bersih keduanya? Kalau menurut saya, perlu informasi lebih lanjut untuk perbandingan yang memadai, Pak. D. Ya, satu angka nggak cukup ya, teman-teman ya. Belum ada angka lainnya. Terus, lanjut. Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
memiliki beberapa keterbatasan untuk dapat langsung digunakan seorang analis dalam menganalisis laporan keuangan. Berikut adalah keterbatasan tersebut, kecuali kalau saya B, Pak, laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan disusun oleh manajemen perusahaan tanpa melalui pengecekan pihak lain. Lanjut. Nomor 17, berikut merupakan praktik accounting distortion yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbesar nilai aset dari yang seharusnya. Jawaban saya B, Pak. Menerapkan estimasi cadangan piutang tak tertagih yang sama dengan tahun sebelumnya ketika terjadi kenaikan saldo piutang. Iya. Lanjut. Nomor 18, pihak yang paling bertanggung jawab atas laporan keuangan yang wajar dan akurat adalah yang A, Pak, manajer. Ya. Oke, lanjut. Nomor 19, PT XYZ membuat diskresi terkait dengan pencatatan biaya research and development perusahaan di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas akuntansi perubahan yang dikelompokkan dalam faktor di bawah ini. Kalau saya jawabnya B, Pak, koreksi error. Ini noise ya. Nanti di R&D itu antara GAP sama IRMS agak sedikit beda, dan untuk perusahaan yang bergerak di sektor apa ya, IT kalau nggak salah, itu pun bisa berbeda gitu. Jadi beda-beda ini. Lanjut. 20, contoh noise yang timbul dari proyeksi yang error yaitu C. Manajemen membuat judgement untuk pencatatan akuntansi terkait dengan pengumpulan pembayaran dari pelanggan. Oke. Lanjut. 21, salah satu contoh trade-off di antara relevance dan reliability adalah proyeksi bad debt yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat D, Pak, menurunkan reliability, meningkatkan relevance. Ya. Ini nanti akan ada trade-off ya. Trade-off antara relevansi dan relevansi itu terkait dengan angkanya mencerminkan estimasi, reliability terkait dengan apa sih namanya, dokumen dukung gitu, data dukung gitu. Nanti dua-duanya itu biasanya saling apa ya, bertolak belakang gitu ya. Makanya nanti akan ada trade off namanya. Titik di mana ya kalau turun nggak turun banget, tapi tetap masih relevan gitu. Konsep relevansi dan reliability. Jadi kalau relevansinya tinggi, biasanya memang reliability-nya agak sedikit kurang itu. Data dukungnya kurang maksudnya. Data dukungnya. Data dukung yang bisa diyakini 100% kebenarannya. Karena kalau relevan, dia berdasarkan asumsi gitu. Kalau asumsi berarti ada estimasi gitu. Ada estimasi. Lanjut. Dua-dua pernyataan berikut yang benar mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas akuntansi adalah jawaban saya apa? Sistem dan standar akuntansi dalam penerapannya di dunia nyata memberi celah bagi manajemen untuk mempengaruhi data laporan keuangan suatu entitas bisnis. Yang C ya. Nanti kalau yang salah-salah teman-teman coba ini aja. Jawabannya mirip-mirip gitu ya. Coba kira-kira kenapa ini gitu. Lanjut. 23. Jadi di sini disediakan beberapa poin ya dari 1 sampai 5. Kemudian untuk nomor 23 itu pertanyaannya yaitu manakah yang tidak memiliki keterkaitan dengan managers accounting choices. Nah, ini dari 5 poin kalau yang kita lihat itu kalau kita analisis satu persatu ternyata dari 5 ini terdapat 2 yang bukan merupakan managers accounting choices. Di mana itu merupakan yang bagian 2, di mana yang bagian 2 ini kalau tidak salah itu termasuk dari noise of accounting rules. Jadi faktor yang mempengaruhi kualitas akuntansi itu ada 3 ya tadi, noise of accounting rules, terus forecast error sama manager accounting choice. Di mana 2 ini merupakan noise of accounting rules dan juga nomor 4 sama juga noise of accounting rules. Jadi yang bukan manager accounting choices itu C, yaitu 2 dan 4, Pak.
Ya, lanjut. Ya, makasih Mas. Pernyataan 4 mencerminkan distorsi akuntansi yang masuk dalam kategori C, Pak, Managers Accounting Choice. Nah, ini nanti teman-teman kalau ada ini di ini lagi ya. Ini akan agak mirip-mirip gitu. Lanjut. Dari pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai pengungkapan disclosure dalam laporan keuangan adalah C, Pak, dalam melakukan pengungkapan atas informasi mengenai transaksi keuangan atau data akuntansi lainnya, manajemen cukup menuangkannya melalui sarana CRM. Mana, Mbak? Yang C, Pak. C. Oke. Lanjut. 26. Salah satu penentu kualitas laba adalah kebebasan manajemen dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kebebasan ini dapat bersifat agresif atau konservatif. Kualitas laba yang ditentukan secara konservatif dianggap lebih tinggi karena A. Kemungkinan kinerja kini lebih kecil dan perkiraan kinerja masa depan dinyatakan terlalu tinggi dibandingkan dengan laba yang ditentukan secara lebih agresif. Iya, lanjut. Nomor 27, relevansi nilai aset yang dilaporkan terkait dengan pengakuan akhir mereka sebagai beban dapat dinyatakan dalam suatu preposisi sebagai berikut. Kalau jawaban saya sendiri itu B, Pak. Jika aset dinyatakan terlalu tinggi, maka laba akumulatif dinyatakan terlalu rendah. Ini tahu alasannya nggak ini? Salah satunya beban-beban ya. Kalau asetnya tinggi kan berarti bebannya kecil gitu. Bebannya kecil berarti ya labanya tinggi gitu. Lanjut. Nomor 28, berikut ini adalah timbulnya distorsi aset karena adanya ambiguitas atau kebingungan terkait manfaat ekonomi di waktu mendatang dapat diukur secara reasonable adalah yang C, Pak, pengeluaran research and development suatu produk yang dibebankan dengan segera. Oke, iya Mbak. Lanjut. Nomor 29, berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam merevisi terhadap perhitungan depresiasi aset tetap di dalam proses recasting financial statement, kecuali yang C, Pak, menentukan tingkat opportunity cost of capital untuk menghitung nilai sekarang dari aset tetap. Lanjut. Nomor 30, seorang analis akan melakukan recasting laporan keuangan yang telah disusun manajemen ke dalam suatu format yang standar. Dari pernyataan berikut, manakah pernyataan yang menurut saudara benar berkaitan dengan recasting laporan keuangan? Jawabannya yang 1 dan 2, Pak. Yang B, dilakukan karena adanya perbedaan terminologi, klasifikasi, dan format laporan keuangan. Kemudian, yang A ya, Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Lanjut. Saat ini berlaku dua standar akuntansi yang digunakan secara global, yaitu GAAP dan IFRS. Berikut pernyataan yang benar kecuali jawaban saya B, Pak. Salah satu tugas analisis adalah melakukan adjustment laporan keuangan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atas laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan yang lainnya. Nah, untuk nomor 32, Bang Yu lagi ya. Nanti dari belakang lagi gitu, ntar 30, 29, dan seterusnya ya. Nggak apa-apa ya, Mas ya? Lagi, Mas. Oracle INC adalah sebuah perusahaan software multinasional yang menjual produk software sekaligus memberikan layanan IT solution kepada pelanggan segmen bisnis. Pada tahun 2020, perusahaan tersebut menjual produk software terbaru dengan kewajiban layanan software installation, pelatihan kepada officer,
officer, dan jaminan layanan troubleshoot manajemen selama 1 tahun. Karena term of contract mencatat penjualan software tersebut yang terjadi di tahun 2020 secara keseluruhan, meskipun pelatihan hanya 50% yang sudah dilakukan, dan umur layanan purna jual rata-rata masih 5 bulan. Bagaimana pendapat saudara dalam menilai pencatatan akuntansi Oracle tersebut? Jawaban saya D, Pak. Pelaporan akuntansi tidak tepat, perusahaan perlu mengkoreksi pendapatan dan liabilitas lancar serta beban yang terkait penjualan. Iya. Lanjut, tadi 30. Baik, Pak. Nomor 33, observasi atas laporan keuangan suatu perusahaan menemukan bahwa perusahaan terlalu agresif dalam mengakui pendapatan dari penjualan kreditnya. Kondisi yang terjadi pada perusahaan adalah yang B, piutangnya terlalu besar, persediaannya terlalu kecil, penjualannya terlalu besar, HPP-nya terlalu besar. Iya. Lanjut, 29 berarti ya, absen 29. Halo. Nomor 34, suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya, kedengeran, Pak. Nomor 34, berbagai persyaratan yang ada dalam perjanjian pinjaman untuk melindungi pinjamannya biasanya dikenal dengan istilah A, kolateral. Kolateral itu agunan ya, covenant. Syarat-syarat biasanya nih. Ini apa namanya? Syarat-syarat itu biasanya indikator-indikator rasio juga gitu. Salah satunya misalnya DSCR gitu ya, DSCR minimal katakanlah 2 kali gitu. Itu contoh-contoh yang contoh covenant di beberapa perjanjian biasanya ya. Ada yang lain juga, tapi yang sering itu gitu. Atau DSCR gitu, DSCR, ICR gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Kalau apa? ICR itu atau time interest earn itu pembaginya adalah beban bunga gitu. Kalau DSCR itu udah termasuk pokoknya, bedanya cuma itu. Namanya covenant ya. Syarat-syarat yang diperjanjikan gitu. Tujuannya biar supaya ya si peminjam punya kemampuan untuk mengembalikan gitu. Biasanya dipagari dengan rasio-rasio di mana secara likuiditas dia nggak punya duit itu, si debiturnya. Salah satunya misalnya covenant itu masuk dalam bagian covenant itu. Lanjut 28, absen 28. Nomor 35, kriteria kerugian kontingensi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut. Jawaban saya yang apa? Dapat diungkapkan dengan memadai dan besar kemungkinan akan mengalami penurunan nilai. Yang 36 balik nomor 1 ya, Mas Wira. Iya, Pak. 36 penerbangan gratis bagi pelanggan setia yang mengumpulkan poin berdasarkan kilometer merupakan contoh dari kewajiban kontingen, Pak. Oke, ya. Lanjut, sen 2 dan seterusnya gitu, tinggal dikit. Absen 2. Mbak Azhara. Ada nggak? Masih ini nggak? Baru connecting, Pak, Zahra, Pak. Oke. Udah bisa belum? Ini tadi udah ada sih. Mas Alfian nih nggak apa-apa. Nomor absen 3, Mas Alfian.
Saya ya Pak, Iya. saya absen 4 Pak. Saya absen 3, Pak. Oh iya, absen 3 Mas Yusuf ya? Baik, Pak. Jika perusahaan tidak mencatat kerugian kontingensi karena salah satu atau kondisi tidak terpenuhi, perusahaan harus mengungkapkan hal tersebut dalam yang C, Pak, catatan atas laporan keuangan, Pak. Oke, ya, lanjut. Halo Pak, tadi saya, mohon maaf Pak, saya tadi agak putus-putus. Oh, ya udah sekarang, ya. Oh Bisa iya. nggak 38, Mbak? Nomor Ya, Pak. 38. Iya Pak. Nomor 38 terkait dengan analisis piutang, manakah pernyataan berikut yang tidak tepat? Jawabannya itu B. Piutang yang terkonsentrasi hanya pada beberapa pelanggan memudahkan analisis karena collection risk-nya menjadi rendah. Oke. Lanjut, tadi udah 3 ya? Berarti 4 ya? Absen 4. Iya Pak. Salah satu cara dalam penyusutan atas aset tetap adalah metode penyusutan dipercepat. Yang paling umum adalah saldo menurun dan jumlah angka tahun. Berikut ini adalah alasan menggunakan metode penyusutan dipercepat, kecuali apa? Peningkatan biaya perbaikan dan perawatan. Ini Mas, jawabannya B Mas. Oh iya Pak. Ya, lanjut. Dalam perhitungan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan pada akhir tahun, hal-hal berikut adalah tepat kecuali D, Pak. Jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Iya. Oke nih, makasih teman-teman udah. Ini mohon maaf kalau nggak sampai kita bahas satu-satu ya, karena waktunya agak terbatas nih. Saya mohon maaf teman-teman. Dari 40 soal, ada nggak yang benar semua? Ada nggak? Masih salah banyak, Pak. Kayaknya sih nggak ada, Pak. Salah banyak. Yang salah sampai 5, banyak ada nggak? Salahnya maksimal 5 gitu maksudnya? 4, 3, atau ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kayaknya, Pak. Ada? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Kalau di bawah 10 ada nggak? Nggak ada juga yang di bawah 10. Di atas saja ya Pak, jangan di bawah Pak. Itu paling nanti teman-teman belajar lagi aja ya. Kira-kira itu tuh soal tahun lalu. Soal tahun lalu seperti itu gitu. Nanti teman-teman bisa itu tahun lalu, iya tahun lalu kalau nggak salah, semester lalu. Sebentar ya teman-teman, saya ini dulu nih. Jadi nanti teman-teman coba pelajari aja yang kira-kira bedanya ini. Sebentar. Nanti teman-teman silakan kerjain ini ya. Saya coba ntar saya ini. Waktunya kira-kira setengah jam.
Saya udah share di grup, bisa diakses nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dibuka bisa? Bisa, Pak. Oke, Bisa, ya Pak. nanti silakan teman-teman kerjain itu kira-kira 30 menit. Ini sambil saya nyelesain presensi, mungkin dikerjain silahkan. Tapi saya mau pesan aja teman-teman nih, karena ini pertemuan sebelum terakhir ya. Ini kan kalau selesai berarti kira-kira jam 4:10. Nanti pesan aja coba pelajari kembali, baca-baca kembali. Kalau yang ada file Excel-nya didalami, nanti teman-teman masih ada sedikit-sedikit yang beda karena jawabannya mirip-mirip. Nanti teman-teman mungkin bisa tadi yang hasil tadi paling nggak memberikan gambaran kira-kira soalnya kayak apa gitu. Ada memang yang sedikit-sedikit mirip-mirip, teman-teman bisa lebih apa ya. Tadi makanya untuk hal-hal yang tadi saya tekankan, sebenarnya saya coba memberikan ini loh, kalau ini tekanannya ini gitu, biar teman-teman ingat gitu. Nah, nanti kalau yang apa ya, garis bawah biasanya itu materi-materi yang kemudian di slide-nya itu ada garis merah atau warna merah, itu berarti penekanan ya teman-teman ya, jangan sampai lupa. Mungkin itu untuk sebelum UTS, semoga teman-teman sukses mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat belajar, semoga ujiannya lancar dan memperoleh nilai yang maksimal. Selamat belajar teman-teman ya. Iya Pak, siap ya. Pak. Ya. Ya Pak. Nanti habis ini saya close saja, silakan teman-teman kerjakan, nanti saya sambil selesaikan yang untuk di portal. Mungkin itu saya akhiri, silakan teman-teman kerjakan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya N ya, Zoom-nya ya teman-teman ya. Iya Baik, Pak. Baik, Terima kasih banyak Pak. Silakan dikerjakan ya teman-teman. Iya Pak. Baik Pak. Itu mohon jangan di-share ke yang lain ya. Ini jaga integritas kita lah itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya N ya Mas, Mbak. Iya Pak.